Jadi kami lebih ke intelijen penegakan hukum. Di mana di bidang intelijen kami melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana di bidang IPOLE Sosbud Hankam, ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian cegah tangkal atau cekal, dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentrapan umum. Kemudian fungsi intelijen kejaksaan juga adalah melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan berbagai ancaman terhadap kepentingan nasional, khususnya di bidang penegakan hukum baik preventif maupun represif. Apa kaitannya dengan tema sore hari ini? Dua tema besar dalam judul yang kita akan diskusikan sore hari ini adalah penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kita bahas sedikit dulu penanggulangan COVID-19. Nah, berbicara penanggulangan COVID-19 sebenarnya udah rada-rada gimana ya ketika kita mendengar kata COVID gini. Ya. Udah mau 2 tahun ya Mas Idam kita berada di situasi pandemi. Di situasi pandemi ini. Nah, pemerintah mulai dari pusat sampai ke pemerintah paling tingkat paling bawah lagi giat-giatnya bagaimana menanggulangi ini. Nah, ketika mendengar kata penanggulangan, maka tidak terlepas dari anggaran di dalamnya. Ya. Nah, biasa kita sering dengar, mungkin para pendengar juga sudah terbiasa mendengar kata refocusing anggaran. Pemotongan anggaran dari anggaran A dipotong kemudian dilarikan ke anggaran B untuk penanggulangan. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tugas kami di sini bagaimana atau kami harus memastikan bahwasanya anggaran ini yang bersumber dari keuangan negara betul-betul tersalurkan atau tepat sasaran ke penanggulangan COVID. Disinilah inti dari tema pembahasan kita ini. Nah, jangan sampai disalahgunakan. Nah, kalau disalahgunakan kan ya ranahnya nanti sebentar mengarah ke tindak pidana. Tentang tindak pidana apa? Nanti mungkin di segmen lebih lanjut kita akan jelaskan. Nah, kaitannya adalah pemulihan ekonomi nasional. Kalau anggaran-anggaran negara yang pos-posnya ada di kabupaten, provinsi, kemudian tingkat desa itu disalahgunakan, maka pemulihan ekonomi nasional tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya kira sebagai pengantar, Mas Idam, itu barangkali sebelum kita melangkah ke segmen berikutnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andi Zainal Akhirin Amus, Kepala Seksintel Kejari Entrekang yang sudah menyampaikan. Pendengar kita sudah mendengarkan pemaparan beliau, penjelasan singkat mengenai peran Kejaksaan Negeri Entrekang mendukung program pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ada komentar yang ingin Anda sampaikan atau mungkin laporan-laporan, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4123 kali. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami melalui live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, kami ucapkan selamat sore. Anda bisa meninggalkan tentunya komentar ataupun pertanyaan melalui kolom komentar di YouTube dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan sejauh ini Pak Zainal, apakah sudah ada laporan begitu terkait penyalahgunaan ini, dan seperti apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Entrekang? Kita akan bahas ini sesaat lagi Pak Zainal. Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda di telepon 082134 kali 9440. Kami akan kembali sesaat lagi. Normal ya. Sudah siap, Dek? Siap.
Oke, sudah. Tunggu 30 menit ya, Dek. Saudara, vaksinasi pada anak usia 12 tahun hingga 17 Sudah makin tahun divaksin, mulai Nak. dilakukan di Kota Gimana, Makassar, Mi? Sulawesi Ndak Selatan. sakit, Ji? Ribuan anak dan Ndak mual, Ji, kita rasa. Baik-baik, Ji, Nak. Ndak demam, Ji. Ibu sudah bilang tuh jangan Mi dulu vaksin. Biar Mi temanmu yang lain dulu yang divaksin. Nanti kenapa-kenapa, Nak. Tidak, Ji, Bu. Nggak apa-apa, Ji. Cuman sedetik, Ji, juga. Nggak sakit sama sekali. Kan juga supaya nanti kita kebal dan memutus penyebaran corona. Alhamdulillah, syukur Mi itu, Nak. Sedetik untuk generasi sehat. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami sore hari ini di Jaksa Menyapa. Dan untuk Anda yang baru bergabung pendengar bersama kami, Anda boleh menyaksikan tayangan live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui apa-apa saja kegiatan dan program-program termasuk aktivitas dari Kejaksaan Negeri Nrekang, ini ternyata sangat update begitu Pak Zainal ya di media sosial Instagram begitu. Dan ini melihat baru-baru ini juga Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nrekang Pak Andi Zainal melaksanakan monitoring dan evaluasi agen penyalur atau iwarung program sembako begitu ya. Betul. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan tentunya yang dilaksanakan seperti itu. Baik, kita kembali pendengar ke topik peran Kejaksaan Negeri Nrekang mendukung program pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dan kami ingatkan Anda juga yang ingin bergabung bersama kami berbincang langsung dengan Kepala Seksi Intel Kejari Nrekang Bapak Andi Zainal Akhirin. Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon di 082134 9440. Baik, ini terkait program-program bidang intelijen sekaitan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Apa-apa saja Pak Zainal bisa dijelaskan ke masyarakat, silakan.
Baik, Mas Idam. Yang pertama ada yang kami sebut jaga desa. Jaga desa. Nah, apa yang dimaksud jaga desa ini? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwasanya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia bukan cuma di bidang penuntutan, tapi di kewenangan-kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Nah, di jaga desa ini kami diberi kewenangan untuk bagaimana memonitoring anggaran-anggaran negara yang ada di desa. Yang biasa kita kenal, anggaran yang ada di desa itu disebut dengan ADD, anggaran dana desa, atau DD, dana desa. Nah, kita kembali ke tema besar sore hari ini, bahwasanya penanggulangan COVID-19. Di alokasi dana desa dan dana desa ini telah diatur pemotongan atau yang biasa kita kenal dengan refocusing, khusus dienrekan 8% dari dana desa. Ya. Nah, kalau 1 miliar misalnya dana desa di desa A, 8%-nya itu berapa? Nah, 8% inilah yang akan dikelola untuk penanggulangan. Penanggulangan ini dari hulu ke hilir, atau demikian juga sebaliknya, khusus di desa itu. Bagaimana kalau ada warga desa setempat terkena COVID, dan lain-lain sebagainya. Nah, di balik ini semua namanya manusia biasa kan tidak lepas dari kehilapan-kehilapan. Nah, disinilah kami hadir langsung ke desa-desa untuk memonitoring sebagaimana yang dilihat di media sosial kami itu, bukan cuma untuk anggaran desanya, bahkan ke bantuan-bantuan sosial yang nanti kita akan obrolkan juga sore hari ini. Nah, saya ulangi kembali bahwasanya namanya manusia biasa tidak luput dari kehilapan, kekurangan dan lain-lain sebagainya. Terkadang ada di suatu desa, entah sengaja atau karena kehilapan, nanti ada di bahasan kita sudah saya petakan potensi-potensi penyimpangannya itu, akhirnya merugikan keuangan negara, dalam hal ini merugikan keuangan desa, entahkah karena kealpaan atau memang karena sengaja. Nah, padahal tujuannya ini sudah direfocusing untuk penanggulangan COVID, untuk kemaslahatan orang banyak atau masyarakat yang di desa itu, tapi toh tidak tersalurkan juga. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengamanan pembangunan strategis. Nah, pengamanan pembangunan strategis dimaksud di sini adalah kalau bahasa sederhananya pekerjaan-pekerjaan yang ada di kabupaten kota. Kalau kita bicara Inrekang, yang ada di Kabupaten Inrekang, proyek-proyek yang dikerjakan di tahun ini, proyek-proyek. Nah, inilah pemulihan ekonomi nasional semua ini masuk ke ranah sini. Nah, bagaimana supaya kualitas, kuantitas, kemudian penyimpangan-penyimpangan di dalamnya itu tidak terjadi. Nah, dari awal kami hadir di situ melakukan pendampingan, pengamanan dan pengawalan dalam pengamanan pembangunan strategis ini. Contoh, kita ambil satu contoh adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan desa A ke desa B. Nah, dari awal SKPD atau OPD yang membidani itu adalah Dinas Pekerjaan Umum. Nah, dari awal kami sudah bekerja sama untuk melakukan pendampingan. Jadi OPD yang terkait, ada penyedia barang dan jasa, dari awal sudah membuat MOU antara kami, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, untuk dikawal proyek ini. Di mana permasalahannya, kalau konstruksinya akan begini, bagaimana aspek hukumnya. Nah, di situ kami hadir memberikan pendapat hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum. Akhirnya, sampai di akhir pekerjaan itu selesai, sesuai dengan kontrak, sesuai dengan RAB, kualitas dan kuantitasnya betul-betul untuk kemajuan atau pemulihan ekonomi nasional yang dirasakan langsung ke masyarakat. Itu tentang pengamanan pembangunan strategis. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengamanan investasi. Ketika bicara investasi, mungkin kita pernah mendengar termasuk keluhan Pak Jokowi, presiden kita, tentang bagaimana rumitnya investor masuk ke Indonesia dalam menginvestkan dananya itu
karena kita kebanyakan aturan. Nah, ada istilahnya beliau bagaimana supaya aturan itu disatukan saja, jangan berbelit-belit dalam birokrasi, jangan persulit investasi. Nah, di sini kami juga memberi solusi untuk bagaimana memberikan payung hukum kepada para calon investor, kemudian memberikan juga pencerahan ke masyarakat. Contoh, investor asing atau investor luar datang atau berniat untuk menanamkan modalnya di Enrekang. Lalulah Enrekang terkenal dengan bawang merahnya misalnya. Nah, para investor ini datang untuk membuat suatu pabrik besar dalam pengolahan. Nah, dari situ antara investor dengan masyarakat si petani ini, kami akan tengahi, memberikan penerangan hukum di situ, bagaimana mengelola semuanya, yang jelas regulasi hukumnya diatur, payung hukumnya ada, tidak terbentur di masalah-masalah hukum di sini. Jadi di keperdataan, apalagi pidananya. Karena membangun suatu investasi itu pasti butuh lahan untuk pabrik. Nah, untuk pembebasan lahan kan biasa banyak sekali di daerah-daerah lain. Satu kejadian dalam pembebasan lahan itu sampai bentrok sampai apa semuanya, cuma persoalan pembebasan lahan. Karena sebagian masyarakat tidak mengerti sebenarnya ketika ada investor masuk untuk menanamkan modalnya, kemudian ingin membuat suatu lahan, sebagian kecil ya, saya bicara sebagian kecil masyarakat berpikirnya instan begitu. Oh, ada investor masuk mau beli tanah, saya coba deh untuk beri harga tinggi begitu. Itu pemikiran yang instan. Padahal jelas di Badan Pertanahan Nasional itu jelas istilah NJOP itu di tanah di wilayah situ ya NJOP-nya segitu, nilai jual objek pajaknya segitu. Nah, yang ini yang banyak terjadi, akhirnya investor lari keluar kembali, lari dari tempat kita karena pemikiran begitu. Nah, padahal kalau kita apa ya istilahnya, kalau kita mengerti betul-betul apa jangka panjang dari pekerjaan ini, sebenarnya bagus. Kecil keuntungannya tapi berkelanjutan ketimbang pemikiran instan tapi ya selesai cuma sampai di situ saja. Nah, di sini semua kami permasalahan begitu kami memberikan solusi, hadir ke masyarakat, memberikan penjelasan hukumnya. Baik, Pak Senol, ini kita boleh terima telepon juga ya. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami di 082134kali9440. Terputus bisa dicoba kembali di 082134kali9440. Anda juga yang ingin bergabung bersama kami melalui pesan singkat di 08114103 kali, termasuk Anda pendengar kami yang saat ini menyaksikan melalui live streaming di YouTube dan di Facebook RRI Makassar, Anda boleh bergabung bersama kami. Ada Pak Anwar juga yang bergabung. Coba Intel Kejaksaan bekerja lebih ke bawah lagi, tentu akan lebih banyak sekali temuan di bawah. Ini dari pendengar kita dari Pak Anwar. Nah, ini mungkin menanggapi sekaligus juga menjawab dari hasil monitoring yang dilakukan dengan beberapa program di bidang intelijen. Seperti apa hasilnya Pak Zainal? Silakan. Iya, baik. Sedikit lagi menyambung yang tadi tentang pengamanan investasi ini. Nah, setelah dari sini kita adakan siaran yang disebut, ini termasuk juga perburuan di bidang intelijen. Jaksa Menyapa ya? Jaksa Menyapa ini. Dari sini kita memberikan informasi kepada masyarakat, tapi bukan cuma sekedar istilahnya teori, tapi setelah dari sini kami akan turun ke lapangan, makanya memang butuh sekali interaktif. Mudah-mudahan. Jadi ini komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah dulu. Termasuk yang siapa tadi? Bapak siapa tadi? Pak Anwar. Pak Anwar. Ini mendapatkan memperoleh solusi, memberi masukan juga, dan masyarakat tentu ingin mendapat pencerahan begitu dari kejaksaan. Betul, Mas. Mudah-mudahan Pak Anwar ini adalah orang Enrekang. Di sini saya menyampaikan bahwasanya setelah acara ini kami akan turun ke lapangan, mengecek semua program-program pemerintah yang berhubungan dengan anggaran keuangan negara. Mudah-mudahan tepat sasaran, tidak ada penyimpangan.
Nah, menyambung dari program-program bidang intelijen seperti yang kita jelaskan tadi, Ya. ada lagi yang disebut bantuan sosial atau bansos. Oke. Nah, sama yang kayak tadi itu. Nah, sepanjang peninjauan kami sampai hari ini, alhamdulillah bantuan sosial di Kabupaten Nrekang sesuai dengan data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Nrekang, alhamdulillah tersalurkan sebagaimana yang ada pada data-data itu, dan Ya. kami tidak istilahnya percaya begitu saja dengan data. Kami betul-betul turun ke lapangan, jelas ada di sosial media kami, Ya. yang seperti Mas Idam saya lihat sendiri tadi. Kami mengecek langsung, menanyakan langsung kepada masyarakat. Ya. Dari sekian banyak bantuan sosial ini, kami cek apakah betul bantuan sosial yang tersalurkan. Kalau tersalurkan tepat sasaran tidak? Kalau tepat sasaran, tepat mutu tidak? Kalau tepat mutu, tepat waktu tidak? Itu yang paling penting. Alhamdulillah dari 112 desa di Kabupaten Nrekang itu sampai hari ini belum ada laporan tentang penyalahgunaan bantuan sosial yang ada di Kabupaten Nrekang. Demikian juga anggaran dana desa dan dana desa yang hasil refocusing untuk penanggulangan COVID-19 sebagaimana tema kita. Namun yang jadi kendala di sini, hampir sebagian para kepala desa di Kabupaten Nrekang itu masih kebingungan dalam mengelola keuangan hasil refocusing untuk penanggulangan COVID ini, karena setelah saya tanya-tanya, katanya ketakutan jangan sampai ini terbentur dengan hukum. Ya. Lagi-lagi lewat jaksa menyapa, sebelum kami turun ke lapangan insya Allah minggu depan, di sini kami menyampaikan bahwasanya sepanjang regulasinya ada, peruntukannya jelas, buktinya ada, tidak akan ada benturan hukum yang akan terjadi di situ. Di jaksa menyapa ini saya sampaikan, lebih jelasnya nanti mudah-mudahan Pak siapa yang menanya tadi itu, orang Nrekang, kita akan ketemu di lapangan. Pak Anwar ya. Pak Anwar. Oke. Mudah-mudahan beliau mau berinteraktif juga dengan kita sebentar. Baik. Baik. Itu barangkali saya. Kita masih mengundang Pak Zainal untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung. Kami masih tunggu partisipasi Anda di telepon. Anda boleh bergabung bersama kami melalui line interaktif kami di 082134 kali 9440 dan juga di 0811 4100 23 kali. Baik, silakan pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, dan ini ada Pak Agung juga yang bergabung di Makassar. Untuk sanksinya sendiri yang melakukan penyimpangan anggaran ini, katanya hukumannya setahu saya yang sesuai undang-undang, bukankah korupsi di masa pandemi khususnya bencana ini hukumannya diperberat, seperti apa sebenarnya? Dan juga mungkin ini dulu ditanggapi terkait sanksi hukum penyalahgunaan anggaran ini seperti apa, boleh dijelaskan Pak Zainal? Terima kasih Pak Agung yang sudah bergabung, silakan Pak Zainal. Baik, langsung saya jawab bahwasanya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, kalau si yang bersangkutan adalah pejabat aparat desa atau sampai ke tingkat kabupaten, maka ancaman hukuman sebagaimana undang-undang dibunyikan itu minimal 4 tahun. Nah, karena dalam unsurnya itu jelas mengatakan bahwasanya menyalahgunakan kewenangan. Nah, ini mungkin makna dari pertanyaan yang tadi itu. Kita ambil contoh seorang kepala desa mengelola keuangan negara. Kita ambil gambar besarnya keuangan negara, yang posnya itu dari dana desa, tetap ujung-ujungnya itu adalah uang negara. Nah, untuk penanggulangan COVID, tapi disalahgunakan gitu. Nah,
Itu yang saya sampaikan tadi, Ya. sebagaimana pasal yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, ancaman, kalau kita bicara ancaman itu 20 tahun. Ancamannya itu 20 tahun. Nah, diperberat kalau tingkat perbuatannya itu betul-betul yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah itu, tentang pemberatannya itu nanti kita lihat sampai di mana modus operandinya, sampai di mana kerugian negaranya dan lain sebagainya. Tapi yang tertera dalam undang-undang ancaman 20 tahun. Begitu Mas. Baik. Baik, semoga terjawab untuk Pak Agung yang sudah bergabung bersama kami melalui pesan singkat, dan untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4123 kali. Nah, Pak Zainal, mungkin di segmen selanjutnya nanti biar para pemangku kepentingan juga melalui acara Jaksa Menyapa ini mungkin saat ini juga tengah mendengarkan begitu penjelasan dari Pak Zainal terkait kecenderungan kejadian penyimpangan pengelolaan anggaran negara. Nah, ini apa-apa saja yang perlu diketahui. Sebentar ditanggapi, kita jeda dulu Pak Zainal, dan pendengar untuk Anda yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami, ada pertanyaan atau mungkin laporan yang ingin Anda sampaikan ke Kasih Intel Kejari Andrekang, Bapak Andi Zainal Akhirin, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Jaksa Menyapa. Masih belum mendapatkan bansos, sembako yang diterima berkualitas buruk, atau dugaan penyelewengan bansos? Sampaikan sekarang di Jaga. Jaga platform pencegahan korupsi kini mengembangkan fitur baru untuk pelaporan dan cari tahu informasi seputar bansos. Caranya mudah, hanya dengan download aplikasi Jaga di Play Store atau App Store, atau segera kunjungi website www.jaga.id. Gunakan fitur login atau daftar untuk masuk ke akun Jaga. Lalu klik cari tahu. Pilih provinsi dan kabupaten untuk melihat informasi lengkap seputar data bansos dan panduan seputar bansos COVID di daerah tersebut. Lalu apabila ada yang ingin kamu sampaikan, klik sampaikan keluhan. Isi form keluhan, pilih topik yang ingin dikeluhkan, cantumkan NIK dan nomor HP yang bisa dihubungi, lalu upload bukti apabila ada. Apabila sesuai, laporanmu akan langsung diteruskan ke pemerintah daerah terkait. Yuk, jagain bansos bersama. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Koordinator PPKM Darurat, dan juga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan menindak tegas pihak yang menaikkan harga obat. Menurut hemat saya mungkin 2 minggu ini akan juga terus bisa naik karena masalah inkubasi daripada varian ini masih jalan. Jadi ini masa kritis buat kita 2 minggu ini. Nah, oleh karena itu tidak boleh tadi masalah obat, masalah tadi oksigen, kemudian membuat berita-berita tidak benar, itu akan kami tindak dengan jelas. Karena apa? Ini masalah kemanusiaan. Kita ngurus oksigen aja udah pusing karena jumlahnya meningkat sampai 6-7 kali. Dan jadi jangan ditambah lagi persoalan-persoalan tidak perlu atau mengambil keuntungan dari keadaan ini. Jadi harga-harga harus dibikin yang wajar dan harus setia pada permen yang sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan. Tindak tegas orang-orang yang bermain-main dengan angka ini. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti Mas Agus. Jadi kita betul-betul tidak boleh main-main. Jadi kita backup Kementerian Kesehatan, proses. Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit
sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam Jaksa Menyapa dengan topik peran Kejaksaan Negeri NREKANG mendukung program pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tadi juga Kasih Intel Kejari NREKANG, Bapak Andi Zainal Akhirin, sudah menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kita, dan juga beliau sudah menjelaskan tentang program-program bidang intelijen, termasuk apa kemudian yang menjadi sanksi hukum, sama seperti pertanyaan Pak Agung tadi. Ini berharap benar-benar sesuai dengan undang-undang, apalagi ketika ada yang menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan di masa bencana, tentu hukumannya juga berat. Untuk Anda yang lain berangkat di segmen akhir kebersamaan kita sore hari ini, ada yang masih ingin Anda sampaikan langsung ke Kasih Intel Kejari NREKANG, silakan, kami tunggu partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 dan juga melalui pesan singkat di 0811 kali. Baik, dan Pak Zainal, ini tentu banyak pendengar kita, termasuk juga tadi sudah berbagi pencerahan juga ke masyarakat begitu. Nah, tentu juga saat ini mungkin ada kepala-kepala desa yang mendengarkan dari Kabupaten NREKANG dan RRI Makassar, tentu bukan hanya didengarkan di Sulawesi Selatan saja, tetapi di seluruh tanah air juga ikut mendengarkan. Nah, ada yang ingin tadi pada saat jeda Pak Zainal menyampaikan ada kebingungan seperti itu oleh kepala desa kita, termasuk juga apa-apa saja kecenderungan kejadian penyimpangan pengelolaan anggaran negara. Mungkin ini bisa diluruskan atau disampaikan pencerahan begitu. Silakan Pak Zainal. Baik, Mas Idam. Jadi secara umum saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar, lebih khusus kepada para kepala desa, terkhusus kepala desa yang di ada Kabupaten di Kabupaten NREKANG yang dalam kewenangan saya sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri NREKANG. Yeah. Bukan cuma para kepala desa, tapi ketua-ketua WPD dan partisipasi masyarakat yang ada di desa di Kabupaten NREKANG. Lagi-lagi sebagaimana tema sore hari ini, penanggulangan COVID-19 itu di tingkat desa sudah diambil refokusi anggaran 8%. Nah, sampai hari ini kami mendapatkan laporan masih tergolong minim dalam serapan anggaran dana desa. Yeah. Angkanya masih di 39%. Nah, ini sudah bulan Agustus pertengahan. Nah, kalau kita bicara persentase kan 100%, kemudian dalam setahun 12. Idealnya itu di bulan Juni, 12 bagi 2 kan bulan 6. Di bulan Juni itu sudah di angka 50%. Tapi sekarang Agustus pertengahan masih di 39%. Yeah. Nah, kenapa bisa terjadi? Setelah kami turun ke lapangan dalam desa-desa di sebagian, nanti sebagian lainnya lagi keseluruhan setelah kegiatan ini, tepatnya minggu depan, ternyata para bapak-bapak kepala desa ketakutan dalam membelanjakan anggaran hasil refocusing untuk penanggulangan COVID. Jangan sampai bermasalah katanya dengan hukum. Yeah. Nah, jadi di mana ketakutannya? Contoh seperti pada jeda tadi saya sampaikan ke Mas Idam. Mereka boleh saya katakan monoton, kurang inovatif. Nah,
dia mengacu kepada atau mereka mengacu kepada RAB yang tertera di atas kertas. Ya. Di situ tertulis pembelian 1000 lembar masker misalnya, anggarannya sekian, ya udah dia belikan masker. Nah, kemudian pembelian hand sanitizer, Ya. udah belikan. Nah, kalau monoton begitu terus memang kapan bisa 100%. Nah, di sini saya mengajak kepada teman-teman kepala desa terkhusus yang ada di Nrekang. Yang pertama, inovatif dalam penggunaan hasil refocusing anggaran itu. Ya. Kami hadir memberikan payung hukum, memberikan regulasi hukum, bahwasanya tidak ada kriminalisasi hukum di dalamnya. Sepanjang sesuai dengan ketentuan dan ada bukti pertanggungjawaban. Sekali lagi kami Kejaksaan Negeri Nrekang memberikan jaminan bahwasanya tidak ada kriminalisasi hukum di dalamnya. Ya. Itu perlu saya tegaskan berulang-ulang di sini. Nanti setelah dari sini kami akan membuat suatu acara. Saya sudah diskusi dengan Kadis Bapemdes Kabupaten Nrekang. Setelah kegiatan ini secepatnya mungkin minggu depan kami akan membuat sebuah acara, entahkah itu penyuluhan hukum, penerangan hukum atau sosialisasi hukum yang akan kami turun ke 12 kecamatan di seluruh Kabupaten Nrekang itu, Ya. untuk membantu mereka dalam mengelola, menyerap anggaran sebagaimana supaya bisa 100%. Nah, sebelum itu saya beri solusi di sini. Ya. Contoh, dalam satu desa ada salah 1-2 warga yang dinyatakan positif COVID, namun tidak bergejala atau kata lain yang sering kita dengar OTG. Nah, aturan menjelaskan bahwasanya isolasi mandiri. Nah, disinilah peran kepala desa untuk berinovasi, menyewa sebuah rumah, mengontrak untuk dijadikan rumah singgah atau rumah tempat isolasi mandiri atau apapun namanya. Ya. Nah, dari penyewaan dari kontrak rumah ini kan sudah berapa serapan yang masuk di situ, berapa uang kontrak yang bisa dibayar. Nah, walaupun tidak ada di aturan dalam artian di belanja di RAB-nya itu bisa dibelanjakan sepanjang untuk penanggulangan COVID. Lagi-lagi jangan monoton yang ada di atas kertas. Ini contoh ini. Nah, kalau cuma pembelian masker, itu angkanya berapa? Kapan habisnya? Nah, ini sudah mau Agustus, dikit lagi September gitu. Ya. Iya. Baik. Nah, itu contohnya itu. Kontrak rumah untuk tempat isolasi mandiri, sediakan semua sarana dan prasarana di dalam, termasuk vitamin, terus suplemen-suplemen dan lain sebagainya. Nah, itu singkatnya di sini karena waktu yang sangat terbatas. Ternyata ini waktu kita sisa 2 menit terakhir begitu Pak Zainal. Dan mungkin menjawab dulu nih yang bergabung tadi pendengar kita ini dari 0852433 sekian. Katanya kemana seharusnya ketika ingin menyampaikan laporan adanya penyalahgunaan. Kemudian juga ini dari Pak Ade. Semoga benar-benar pemerintah daerah, pemerintah pusat, kejaksaan dan pihak-pihak lainnya untuk benar-benar memperhatikan dan mengawasi secara langsung penyaluran dan pencairan dana bansos untuk warga agar bisa sesuai target dan semoga penyerapan anggaran ini bisa benar-benar dimaksimalkan. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami, dan mungkin ini kesimpulan singkat di 1 menit terakhir kebersamaan kita, sekaligus juga mungkin ada pesan ke masyarakat. Silakan Pak Zainal. Baik Mas Idam dan para pendengar Pro 1 RRI Makassar, menjawab langsung saja pertanyaan. Ya. Sekarang sudah zaman sosial media, khusus di wilayah Nrekang, silahkan dibuka Instagram Kejaksaan Negeri Nrekang. Ada nomor di situ, bisa langsung saya masuk di kolom komentar. Silahkan adukan apa yang ingin disampaikan. Kemudian di luar Kabupaten Nrekang, silahkan ke Kejaksaan Tinggi Selatan yang ada di Jalan Urip Sumaharjo.
bisa juga langsung dibuka di sosial medianya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ya. Sekarang sudah zaman Betul. informasi publik, sudah gampang untuk mengakses. Ini semua kalau itu. saya mengecek ini aduan di medsos Kejari Entreka silakan menyampaikan aduan melalui Iya, ada jelas di situ. direct message atau juga WA di 081333709919. Baik. Karena waktu kita terbatas, Pak Iya, betul. Zainal, kasih intel Kejari Entreka, Bapak Andi Zainal Akhirin Amus SH, terima kasih untuk kehadirannya. Ini kali kedua ya? Kali kedua di tahun 2021. Dan mudah-mudahan terus berkelanjutan, memberikan pencerahan ke masyarakat terkait permasalahan hukum. Terima kasih sekali lagi Pak Andi Zainal. Sama-sama Pak. Sukses selalu dan Amin. sehat selalu dalam melaksanakan aktivitas, dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya hingga tiba selamat di Kabupaten Nrekang insyaallah. Amin. Terima kasih Terima kasih. Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian kebersamaan kami dengan Kepala Seksi Intel Kejari Nrekang Bapak Andi Zainal Akhirin Amus SH yang sudah menjawab tentunya pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan. Kami ucapkan pula terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811 400 23 kali, termasuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Sampai berjumpa di program Jaksa Menyapa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda